Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Pagi Pak. Pagi. Baik, terima kasih. Semoga anak-anak sekalian dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu. Nah, minggu yang lalu kita telah membahas tentang itu puisi dan sebagainya. Maka kita ini ada materi lanjutan seperti itu. Nah, sebelum kita memulai, Bapak harap kawan-kawan bisa kondusif, lebih respon kepada materi yang Bapak berikan seperti itu. Jadi sehingga di sini adalah ajang untuk bertanya, ajang untuk mengajukan diri bahwa saya mengetahui hal-hal yang demikian seperti itu. Mungkin ketua kelas boleh siapkan dulu kawan-kawannya. Di tempat duduk. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sudah Pak, cukup Pak. Baik, alhamdulillah cukup ya. Jadi ada yang tidak hadir? Ada Pak. Siapa? Ridu. Ade? Rusli Pak. Rusli. Rindu mana? Ridu sama Rusli Pak. Sama Rusli. Berarti berdua mereka nggak masuk. Iya Pak. Baik, nggak apa-apa. Ada kabar mereka nggak masuk kenapa? Ada Pak. Apa itu? Mancing, Pak. Mungkin. Oke, nggak masalah. Suratnya di laci Pak. Dilaci. Iya. Ya, terima kasih Ade. Iya Pak. Nah, oke. Sebelum kita mulai pelajaran, kita kembali ke minggu yang lalu. Itu kita menjelaskan tentang puisi. Ada yang masih ingat apa itu puisi? Saya Pak. Oke, silakan Ade, ketua kelas. Puisi itu kata-kata Pak. Kata-kata yang dibuat memiliki makna suatu kejadian atau suatu hal yang memang dirasa sangat berkesan Pak oleh seorang penulis puisi itu Pak. Baik, benar, menarik sekali. Ada yang lain? Coba Apip. Puisi itu kalimat yang indah Pak, memiliki makna. Baik, benar. Soleh? Puisi itu adalah karangan yang diungkapkan oleh pengarangnya. Ali? Puisi itu bisa bantu, Pak. Baik, benar sekali. Benar. Ya. Jadi jawaban dari anak-anak sekalian itu benar seperti itu. Karena ketika kita paham apa yang pengen kita tuliskan dan kawan-kawan pun bisa, anak-anak pun bisa menjelaskan seperti itu. Seperti kata Ali tadi, puisi itu bukan pantun. Benar sekali ya, karena itu sangat berbeda kayak itu. Kalau kita diminta menulis pantun, tentu kita lebih fokusnya kepada rimanya seperti itu. Sedangkan puisi itu penyabarannya lebih luas seperti kata Ade dan Soleh tadi ya. Tulisan yang kita anggap menarik, yang memiliki makna dan orang pun menafsirkannya seperti itu. Nah, setelah itu sebelum kita menulis puisi tentu kita harus memiliki ciri khas. Ciri khas itu salah satunya ada yang paling kuat itu adalah gaya bahasa. Karena gaya bahasa itu merupakan identitas kita dalam tulisan kita gitu. Sekarang itu banyak terjadi seorang yang menulis sesuatu itu dan mereka anggap itu tulisannya mereka puisi gitu. Dan sampai detik ini Bapak pun masih bingung puisi itu seperti apa. Karena ya di KBBI pun ya puisi itu adalah tulisan-tulisan yang indah kayak gitu. Cuman kalau menurut Bapak ya tulisan itu apakah sampai ke pembacanya atau tidak kan? Jadi itu tergantung dari penafsiran sang penulis sendiri seperti itu. Nah, di sini ada gaya bahasa seperti itu. Ada yang pertama gaya bahasa itu ada penjabarannya ya. Jadi gaya bahasa itu merupakan suatu ciri khas seseorang untuk menemukan arahnya kemana seperti itu. Nah, itu ada bagiannya lagi. Ada yang tahu bagiannya apa? Ini Pak. Oke, silakan Ade. Sindiran Pak. Ya, baik. Benar sekali. Ya, sindiran. Ada? Bisa? Itu Pak. Ada yang lagi? Apa sih yang mencakup dari gaya bahasa kayak gitu? Oke, sebelum masuk kita kembali lagi ke Ade. Ade bilang gaya bahasa itu sindiran. Mengapa demikian? Karena bahasa itu berbentuk pola
perilaku Pak. Jadi pola perilaku dituangkan ke dalam gaya bahasa itu Pak. Ya, boleh. Apakah dia punya contoh? Boleh Pak. Boleh, silakan. Orang itu rambutnya gondrong Pak. Itu Pak. Orang itu rambutnya gondrong, dan itu adalah sindiran. Iya Pak. Tujuan dari kalimat orang itu adalah gondrong kepada siapa? Kayak gitu. Kepada guru bisa Pak. Ketika guru rambutnya gondrong kita perlu menyindir itu Pak. Berarti kalimat itu bisa kita gunakan ketika momennya itu, situasinya menyesuaikan seperti itu. Iya Pak. Betul. Itu baru kena ya sindiran itu ya. Nah, ketika juga kita berada di kantor polisi dan melihat polisi ada salah satu yang gondrong. Nah, jadi kalimat itu tergantung tempatnya Pak untuk kita interpretasikan Pak. Baik. Bisa. Ada lagi yang lain? Cukup ya? Oke. Baik, di sini Bapak telah membuat peta konsep bahwa dari gaya bahasa itu ada cabangnya seperti itu. Yang pertama itu perbandingan, penegas, dan sindiran. Nah, kita mulai satu-satu dulu. Perbandingan. Ada yang paham di sini maksud dari gaya bahasa itu mencakup suatu perbandingan. Ada yang bisa menjelaskan? Oke, bagaimana Ali? Mengerti Pak. Belum ngerti Ali. Baik, terima kasih. Yang lain mungkin belum ngerti ya? Iya Pak. Baik, langsung saja. Jadi salah satunya itu adalah perbandingan, karena dalam gaya bahasa itu mencangkup yang pertama, ketika kita memiliki bahasa, kita bisa membandingkannya satu sama yang lain. Terus ada yang penegasan kayak gitu, kita berikan ketegasan kayak gitu. Lalu ada sindiran kayak gitu. Jadi banyak cakupannya seperti itu. Jadi Bapak ada contoh dari gaya bahasa perbandingan itu. Yang pertama ada yang namanya di sini metafora kayak gitu. Metafora itu adalah kesamaan sifat. Ada yang lain metafora maknanya? Oke. Jadi Bapak kasih contoh ya kesamaan sifatnya. Contohnya adalah semisal ketika bangun pagi, kita melihat tuh, kita buka jendela lalu kita lihat tuh, wah ada matahari tuh. Lalu sifatnya seperti apa? Sifatnya seperti ini. Oke, tadi kita kembali lagi ke perbandingan. Tadi itu ada metafora, itu kesamaan sifat seperti itu. Kita ambil contoh itu adalah matahari tadi. Matahari tadi sifatnya apa kayak gitu? Yang pertama, Menerangi Pak. ya bagus. Ada lagi? Menghangatkan. Benar. Ada lagi? Baik, itu cukup ya. Jadi itu matahari itu menerangi, menghangatkan. Kita kasih kesamaan sifatnya tadi, itu sifatnya yang sama kayak gitu. Kita kasih gaya bahasanya seperti ini. Seandainya jadi matahari itu menyinari apakah malam atau siang? Ya, Siang ya, nggak mungkin kita malam ya gitu. Kita anggap matahari itu adalah cahaya yang paling utuh dalam keseharian kita, sehingga kita menganggapnya cuma satu cahaya ketika siang kayak gitu, itu matahari. Bisakah kita anggap itu adalah raja? Bisa ya, karena nggak ada lagi yang lain kan kayak gitu. Dan dia yang paling tinggi ketika cahayanya muncul kayak gitu. Ketika siang itu tidak ada bintang seperti itu. Nah, saya istilahkan ketika pagi tadi itu ada bulan kayak gitu. Oh maaf, bulan nggak mungkin, karena bulan itu malam seperti itu. Yang benarnya adalah awan dong kayak gitu. Karena kalau bulan itu malam lagi kan seperti itu. Jadi ada awan tuh. Jadi sehingga cahayanya itu menutupi kayak gitu, agak redup kayak gitu. Nah, kesamaan sifatnya karena cahaya yang nggak nampak, jadi ada gaya bahasanya seperti ini. Raja siang enggan menyinari bumi. Boleh seperti itu, menarik. Lagi semisalnya nih, ketika kita hobi nonton bola semua ya, hobi. Nah ada jadi ketika kita ramai-ramai kayak gitu dalam satu stadion kayak gitu, kita bingung nih mengungkapkannya seperti apa. Ada istilahnya seperti ini. Kita ibaratnya supaya itu lebih menarik kayak gitu. Ada yang bisa bikin kayak situasi ketika kita dalam stasiun bola,
orang banyak seperti itu. Kalau kita bikin ya banyak orang dalam stadion, kurang menarik begitu. Kalau kita ubah sedikit lautan manusia di stadion seperti itu. Lautan Ya. manusia, oke. Boleh menambahkan contoh, Pak? Boleh, silakan Ade. Saya agak tertarik kepada kata-kata pandanganku terhalang huru hara supporter bola gitu, atau stadion bola gitu. Jadi pandanganku terhalang huru hara. Oh ya, boleh menarik. Jadi huru hara di sini adalah orang yang berlalu lalang. Betul, Pak. Oke. Itu bisa kayak gitu. Huru hara daripada berlalu lalang kayak gitu. Jadi kata-katanya timbul gaya tersendiri seperti itu. Betul, Pak. Menarik ya. Ada lagi nih yang ingin berikan contoh. Cukup? Cukup. Oke, kita lanjut ya. Lalu ada personifikasi seperti itu. Jadi personifikasi ini adalah bagian dari perbandingan ya, yang mana itu dari gaya bahasa sendiri kayak itu. Dari personifikasi sendiri memiliki makna yaitu menghidupkan sesuatu itu benda mati kayak gitu. Contoh misalnya ketika ada tuh kebanyakan orang itu menulis puisi supaya puisinya itu menarik, mereka menghidupkan benda-benda mati seperti itu. Seperti wahai angin sampaikanlah salamku padanya, seperti itu. Padahal angin itu nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Cuma dia menghidupkan seperti itu, dari angin dihidupkannya, wahai angin sampaikanlah salamku padanya. Padahal yang kan nggak mungkin seperti itu. Kalau menyampaikan salam ya salam dulu dong. Seperti itu. Oke, ada yang lain? Contohnya? Soleh, Pak. Tadi ngomong di belakang Soleh, Pak. Oke. Gimana Soleh? Udah, Pak. Coba Soleh dalam keadaan ketika Soleh di pantai kayak gitu. Nah, di pantai ada pohon kelapa kayak gitu. Apa sih kalimat yang bisa Soleh gunakan ketika dalam situasi itu kayak gitu? Seperti ini pohon kelapa. Itu ada lagunya itu. Oke, gimana? Yuk. Enggak tahu, Pak. Jadi ada lagu tuh. Nyut hijau melambai-lambai. Seperti itu kan istilahnya kan. Jadi itu dia merubah makna tadi seperti itu. Padahal itu daun kelapa lah kayak gitu. Mana mungkin dia bisa melambai-lambai seperti ini kayak gitu. Cuma dia menghidupkan tadi seakan-akan itu manusia kayak gitu. Oke, cukup ya? Cukup. Baik, kita lanjut kepada hiperbola. Ada yang tahu itu hiperbola apa? Ada? Soleh, Ali gimana? Oke. Jadi ini kita kembali lagi, hiperbola adalah itu suatu gaya bahasa yang mana itu melebih-lebihkan. Melebih-lebihkan ya, Pak? Ya, benar. Contoh, ada yang bisa berikan contoh? Pak. Oke, boleh. Ali kemarin pernah curhat sama saya, Pak. Ya, boleh. Katanya hati Ali hancur berkeping-keping, Pak. Nah, Iya. itu menarik sekali seperti itu. Hati Ali jatuh berkeping-keping kayak gitu. Itu kan terlalu lebay kayak gitu. Melebih-lebihkan seperti itu. Kalau hancur ya, hancur aja lo. Ngapain berkeping-keping kayak Iya, gitu. betul, Pak. Seakan-akan dia paling terzolimi. Iya, Pak, betul, Pak. Kurang menarik ya. Nah, jadi oke, boleh. Oke, kita rasa untuk perbandingan cukup ya. Kita masuk ke penegas seperti itu. Dalam gaya bahasa itu ada gaya bahasa penegas seperti itu. Yang pertama itu adalah paralelisme. Ada yang tahu itu apa paralelisme? Belum tahu, Pak. Belum tahu ya? Ya. Paralelisme itu sebenarnya adalah menjelaskan sesuatu makna, padahal itu sudah jelas kayak gitu. Nah, ada yang bisa berikan contoh? Saya Bapak kasih satu contoh. Seperti ini, dalam suatu ketika itu mahasiswa yang di Universitas Bengkulu, mereka itu unjuk rasa itu ke DPR kayak gitu. Iya, Pak. Lalu
ada bapak polisi itu yang ibaratnya menenangi massa seperti itu. Nah lalu mereka mundur kayak gitu. Mereka mundur kayak gitu. Kalau kita mundur itu kemana? Belakang. Nah, seperti itu. Wah, terus cukup jelas kenapa pakai ke belakang kayak gitu. Kalau mundur udah jelas maknanya adalah ke belakang. Gak mungkin mundur maju ke depan kayak gitu, menyerang lagi kan seperti Betul itu. Pak, betul Pak. Ada contoh yang lain? Nah seperti ini. Jadi ketika itu Ali dia main ke Universitas Bengkulu. Iya Pak. Oke baik. Jadi kembali lagi kepada gaya bahasa itu ada penegas, ada itu paralelisme kayak gitu. Contohnya tadi apa tadi bisa berikan contoh lagi? Ali memancing di kolam yang sudah ada tulisannya dilarang memancing Pak. Ya. Lalu ada Duridu yang hadir itu karena dia hobi mancing kan? Iya, iya, Nah, betul. jadi ketika dia memancing dia bercerita kepada pak dosen yang ada di sana kayak gitu. Dia bilang, Pak, saya melihat Duridu Dam-Dam dia memancing di danau Unip. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Itu kalimatnya seperti apa kayak gitu. Dia bikin kalimat yang menarik. Padahal ketika dia bilang, saya melihat dia, Pak. Berarti itu udah cukup ya. Ya, Kenapa ya. harus pakai saya melihat dengan mata kepala saya sendiri? Itu aja nggak mata kaki. Seperti itu. Betul. Baik, cukup ya. Boleh memberi contoh Pak? Boleh, silakan Ade. Jadi saya pernah itu mendengar suatu kalimat yang menurut saya menarik itu Pak. Ya. Itu ada kalimat lalu kapan saya akan diwisuda Pak. Iya. Adik kelas sudah lebih dulu. Nah, Ya kan? Hati cemas merasa masih begini dan teman baik sudah di DO. Masih adalah kalimat orang tua di desa menunggu, calon istri gelisah menanti. Nah itu menurut saya di pemborosan Pak di situ. iya benar. Boleh. Itu dari kata lalu kapan saya akan diwisuda saja itu mengartikan bahwa saya sudah telah diwisuda gitu. Sudah melebihi waktu untuk diwisuda, tapi masih ada kata-kata untuk menegaskan itu Pak. Iya, benar. Mungkin seperti itu Pak. Ya, kalau dia pengen cepat wisuda, selesaikan seperti itu. Betul Pak. Kenapa dia masih harus mengeluh? Betul. Akan bawa kampung ya, rindu kampung halamanku, Bawa istri dan sebagainya Pak itu Pak. rindu kampung halamanku, rindu kampus biruku. Aduh. Seperti itu ya. Ya. Oke, kita saya rasa itu cukup. Kita kesindiran ya. Izin Pak, pleonasme belum Pak? Oke, terima kasih karena saudara Ade itu sangat menyimak ternyata dari bapak itu sengaja tadi. Saya kira tadi peta konsepnya nggak dibaca oleh kawan-kawan, ternyata Ade membacanya. Ada yang tahu apa itu pleonasme? Belum Pak. Oke, jadi pleonasme ini adalah tingkatan dari penegas repetisi tadi. Karena pleonasme ini adalah memiliki maksud yang sama. Maksudnya sama sebenarnya, cuman lebih tegas seperti itu. Ada yang bisa berikan contoh? Jadi ini contohnya adalah aku akan memperhatikan permintaanmu. Aku akan memperhatikan permintaanmu. Aku akan memperhatikan kehendakmu. Aku akan memperhatikan maksudmu. Sebenarnya sudah sama seperti itu. Karena dari maksudnya sebenarnya sudah sama, cuman ditegaskannya aja kayak itu. Ketika kalimat permintaanmu itu lebih sopan kayak gitu. Saya akan memperhatikan permintaan Ade. Saya lebih memperhatikan kehendak Ade, permintaan, kehendak. Jadi kehendak itu lebih kasar kayak gitu. Lalu maksudmu seperti itu, langsung ke tujuannya kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Baik, ada yang ingin bertanya? Baik, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut lagi yang ketiga itu adalah sindiran. Jadi ada yang tahu sindiran itu apa saja di dalamnya? Oke. Baik, langsung saja ya. Jadi di sindiran itu ada ironi, sinisme, dan sarkasme. Jadi ini adalah sebuah tingkatan ketika kita menyindir kayak gitu. Nah itu sindiran tadi. Jadi ironi itu ya dari awal tadi
tingkatan yang paling lemah menyindir. Nah, ada contoh. Ali Pak. Ali, gimana Ali? Izin Pak. Ya, silakan Ali. Pergi karena bau busuk. Kira-kira itu masuk kemana itu? Bawa badan Pak. Ya, itu lebih ke ironika, sinisme atau sarkasme? Sarkasme. Ironi. Ini. Sarkas Pak. Sarkas ya. Benar tajam ya. Benar. Benar sekali Ade, itu kan lebih ke sarkasme kayak gitu. Karena Mungkin ini kalau untuk ironi mungkin Ali ya, sikat gigimu sudah lama tak dipakai, mungkin seperti itu. itu masih sarkasme sepertinya. Itu masih sinis nih. Oh iya. Kalimat sini, ada yang bisa berikan tadi itu contoh yang bagus tadi itu dari Ali. Ali airmu di bak meluap, mungkin seperti itu Pak. Itu sepertinya lebih mengambang Ade gitu. Orang akan bertanya, apa maksudnya dengan air yang meluap kayak gitu? Iya. Dia bingung seperti itu. Berarti gini aja kayaknya. Ali bukumu berdebu, atau seperti itu Pak. Ali hukum berdebu. Iya Pak. Tujuannya untuk bau badan itu terlalu jauh. Bukumu berdebu. Mungkin itu beda apa namanya itu tadi Pak. Beda konsep Pak dengan bau badan. Oke, itu beda ya. Nah, itu opsinya lain. Jadi kita tetap beli ke satu tadi ketika Ali bilang, apa tadi bau badanmu sekali Pergi sana. pergi sana. Wah, itu sarkasme sekali gitu. Jadi bagus kayak gini, ketika ada Ali dan Ade duduk, ada bau yang kurang enak nih. Apa ya gitu. Jadi Ali itu gini. Halo. Kira-kira seperti itu kayak gitu. Seperti itu. Jadi jelas ya, itu yang langsung terjawab ya kayak gitu. Jadi ketika sinisme itu adalah ya sindiran yang lebih kasar daripada ironi tadi. Jadi jijik aku sama kau. Busuk. Jadi yang sarkasme tadi busuk sekali bau badan kau pergi situ. Sudah busuk, kita diusir seperti itu. Sudah terjawab semua ya Pak. Nah, sudah terjawab semua. Baik, karena itu kita masuk ke materi itu menulis puisi. Jadi Bapak ada satu puisi yang dulu pernah dibikin kayak gitu. Mungkin ini adalah haru Bapak sebagai seorang pendidik seperti itu. Namanya Haru Guru. Jadi ketika kita ketika kita memperingati Hari Guru, ada yang tahu kapan? Ada yang tahu? Hari Guru. Ya, Hari Guru itu kapan? Ayo. Setiap hari Pak. Mengapa Hari Guru itu setiap hari? Ali? Mau ya Bapak lagi nengok puisi ya? Iya Pak, enggak apa-apa. Ya. Silakan Ali. Ya, karena di mana ada guru Pak. Ya. Jadi setiap hari ada hari guru. Ada lagi? Satu tahun sekali Pak. 1 tahun sekali. Ya, itu kapan tuh harinya itu? Ada. Lupa Pak. Lupa ya. Oke. Hari Guru adalah. Ayo, ada yang tahu? Tahu? Kalau nggak salah. Ini benar. 28 Februari. kok 20 hari? 28 November kalau nggak salah. Jadi Bapak, mudah-mudahan Bapak nggak salah ya kayak gitu. Ya Pak. Ini puisinya. Di sebenarnya Bapak bukan ke tanggalnya karena Hari Guru itu adalah Bapak sepakat dengan Ali. Hari Guru itu ada setiap hari. Kayak gitu. Tanpa guru itu bukan hanya di sekolah kayak gitu. Mungkin ketika Bapak duduk di sini barangkali Ali, Ade, Soleh, Habib itu adalah guru Bapak kayak gitu. Nah Bapak nggak tahu kan kayak gitu. Karena hal-hal menarik bisa saja tersampaikan dari anak-anak ke Bapak kayak gitu. Sehingga Bapak yang awalnya tidak tahu menjadi tahu kayak gitu. Jadi Bapak harap setelah Bapak membaca nanti ada juga sih puisi atau puisi sendiri, puisi siapa bacakan kayak gitu. Karena harapannya ketika kita menulis puisi ya
masukkan gaya bahasa kita, ciri khas kita kayak gitu, sehingga orang tahu, oh ini tulisan si Ade, ini tulisan si Ali kayak gitu, ini ciri khas dia dari gaya bahasanya, dia lebih sarkasme dalam menulis, dia lebih memetaforakan kata-katanya seperti itu dan sebagainya kayak gitu. Baik, nah, Bapak langsung duduk ya. Iya, Jadi Pak. kalau Bapak diri itu kaki Bapak gini-gini. Iya. Ini karena Bapak masih belajar ya, Bapak duduk aja. Oke. Bapak ya. Hari Guru. Apa? Hari Guru. Oyong langkah kaki Pak Tua dengan batik kopri, tusuk kebanggaan. Katanya. Batik Garuda Perkasa. Celana hitam dasar menguning dengan bekas karet di pantat. Kenangan murid waktu itu. Baginya bukan nakal. Hanya butuh perhatian Pak Tua, abdi negara. Senyum getir yang tampak dipaksa, menyambut pagi mencerdaskan. Di sela bibir terlihat ampas kopi, pagi mengganti sepiring nasi. Hanya segelas kopi, sebab sudah tradisi semenjak Monar berduit. Mata bengkak bukan karena tak tidur, memikirkan kelakuan murid, bukan. Ini hanya kenangan dari teman lama yang datang sore itu. Teman yang memberi cendera mata, bertikalkan ham. Sebab ada murid yang kurang ajar. Pak Tua dengan mati kopri, kasihan sekali pada niat mencerdaskan dengan modal pengabdian. Ya, mencintai dengan kepala tegak, meski lambung kian perih membengkak. Oke, jadi segitu. Nah, jadi di situ ada maknanya kayak gitu. Oyong, kita ke bait pertama. Oyong langkah kaki Pak Tua dengan batik biru putih tusuk kebanggaan. Batik Garuda Perkasa katanya. Oke, situ timbul tanda tanya. Jadi oyong langkah kaki Pak Tua kayak gitu. Ada yang bisa menjelaskan? Sebelum kita masuk mungkin ada yang menyimpulkan makna tadi, makna puisi tadi. Nah, oke, ada yang? Kesedihan Pak Guru, Pak. Ya, ada lagi? Suratan Pak Guru. Oke, boleh. Ada lagi? Nah, cukup ya. Jadi di situ adalah seorang Pak Guru, dia memberikan segenap tenaganya untuk menemui yang ingin dididik agar terdidik kayak gitu. Sehingga padahal dia tuh nggak oyong kakinya kayak gitu. Cuma dengan keadaan situasi dia orang tidak menghargai dia sebagai seorang guru gitu. Kakinya ini sebenarnya biasa-biasa aja. Cuman mental mereka terhadap yang mereka didik tidak ada apresiasi di situ, sehingga dia merasa sedikit gundah, sedikit gelisah seperti itu. Terus di sela bibir terlihat ampas kopi pagi mengganti sepiring nasi. Ada yang tahu maksudnya apa? Guru tuh nggak punya beras, Pak. Ya, boleh. Oke, Sempat makan Pak. oke, menarik sekali. Nggak biasa sarapan, Pak. Ya, boleh. Ada lagi? Nggak punya istri, Pak. Ya. Itu yang paling menarik kayak gitu. Menarik ya. Jadi itulah mengapa di sela bibir terlihat ampas kopi pagi mengganti sepiring nasi kayak gitu. Karena ketika itu zamannya adalah kita melihat sekarang ini ada yang baru kayak gitu, ternyata guru honor dihapuskan, sistem kontrak. Itu baik atau buruk ya bagi bapak ya sama aja sih kayak gitu, untung-untungan kayak gitu. Jadi ketika dulu, sekarang bapak karena belum jadi guru kayak gitu, sekarang bapak belajar mencoba belajar menjadi guru. Karena sangat ironis sekali ya, ketika seorang manusia yang memberikan ilmu, memberikan waktunya,
pikirannya kepada orang lain kayak gitu, dan itu pun ya tidak setimpa dengan bayaran yang mereka terima kayak gitu. Sehingga untuk kebutuhan jasmaninya saja itu sangat sulit, sehingga dia lebih memilih beli kopi daripada beli nasi gitu, sehingga mengoptimalkan dirinya untuk mengajar orang yang akan terdidik seperti itu. Itulah mengapa dia terima salah bibir dengan ampas kopi pagi pengganti sepiring nasi kayak gitu. Kalau dia sebenarnya ada duit mungkin ya lebih baik roti saja kayak gitu, kenapa harus kopi kayak gitu. Nah, dia masih lapar di situ. Sampai ada kalimat terakhir itu, mencintai dengan kepala tegak meski lambung kian perih membengkak gitu. Karena ya kawan-kawan ya, bapak kagum dengan mahasiswa FKIP yang ada di UNIT seperti itu. Mereka seperti belajar dengan sungguh-sungguh kayak gitu. Dosennya luar biasa baiknya seperti itu, memberikan segala ilmunya kayak gitu. Cuman untuk menjadi yang terdidik itu sangat sulit gitu, seperti itu. Untuk menjadi itu ya pertama ditanamkan dari hati kayak gitu. Sehingga ya untuk semangat saja itu belum berarti ya itu, karena tantangannya sangat banyak kayak gitu. Meski terkadang kita tidak terbayarkan, yang penting ya kita ikhlas memberikan ya. Karena salah satu pahala yang luar biasa itu adalah ilmu yang bermanfaat seperti itu. Oke, mungkin bapak cukup banyak menjelaskan. Nih ada nggak ini lagi yang ingin bertanya atau yang ingin Pak? Izin, Pak. Saya sempat berpikir tanda tanya ya. Ya boleh. Jadi ketika saya mendengar puisi itu, di hati kecil saya, saya tidak mau jadi guru. Ternyata seperti ini menjadi guru gitu. Ya, ya. Kewajiban dan haknya tidak sejalan gitu. Jadi kenapa Bapak tetap ingin menjadi guru? Ya, yang pertama tadi yang dengan bapak sampaikan tadi, kenapa bapak ingin menjadi guru ya? Karena di dalam hidup ini ada yang paling dekat. Yang paling dekat itu adalah mati kayak gitu. Jadi ketika kesenangan itu ya kesenangan sesaat kayak gitu. Jadi harapannya ya kita bisa memberikan suatu kesenangan yang sesaat tadi dan bertahan lama seperti itu. Itulah guru itu luar biasa ya kayak gitu. Ketika dia memberikan pengetahuan yang orang lain tidak tahu ya, itu sangat bermanfaat. Ini semisal contoh ya, adik, kita nggak harus jadi guru untuk memberitahukan kebenaran kayak gitu. Kita bisa menjadi orang yang biasa kayak gitu. Cuma tergantung siapa orang yang kita berikan, apakah dia menerima atau tidak kayak gitu. Nah, mas, kenapa bapak masih pengen jadi guru? Yang pertama itu adalah karena ketika bapak kecil ya, bapak pun kurang merasa mendapatkan ilmu kayak gitu. Karena ya orang masa tidak peduli, masa bodoh di lingkungan bapak ya. Karena bapak butuh pengetahuan lebih. Jadi harapannya ketika bapak kuliah di Universitas Bengkulu, bapak mendapatkan ilmu ya bapak bisa memberikan kepada orang-orang yang sekiranya mau menerima seperti itu. Karena kita belum tahu ya, di luar sana ketika kita memberikan ilmu orang lain menolak, belum tahu gitu. Barangkali orang butuh pengetahuan itu kayak gitu. Semisalnya ade punya seorang pacar ya, lebih baik ade jangan berikan suatu benda mati kayak gitu. Karena benda mati itu hal yang bisa dikenang-kenang ya kayak gitu. Dan ketika ilmu yang ade berikan dan itu bakal mengalir ya. Ketika pengetahuan dia tidak tahu, dia tahu dan dia memberitahu kepada orang lain. Enggak, ilmu itu ya dia masih teringat, ini ilmu dari adik, ini pengetahuan dari adik. Enggak, adik kasih boneka ya, ketika adik putus sama dia, boneka itu dikasih sama cowoknya lagi, dan itu dari adik. Itu ironis sekali seperti itu. Nah itulah kurang lebih. Apa kira cukup ya? Cukup ya? Atau nih dari anak-anak bapak ada yang pengen baca puisi atau sebagainya? Soleh, Pak. Soleh. Ya, tadi Oke, Soleh. bicara di belakang Soleh, Pak. Boleh Soleh. Soleh Ya, Soleh. nanti dulu aja Pak. Nanti aja Soleh ya. Ya. minggu depan. Minggu depan ya. Ya. Oke, siap minggu depan. Kalau PR, Pak, itu, Pak. PR ya, siap ya. PR. PR-nya adalah membuat puisi tentang apa yang telah kita pelajari tadi dengan ciri khas gaya. Bahasa. Oke, Ya, Pak. siap ya. Gaya, Bahasa. gaya, Bahasa. Oke, bahasa. Oke, siap. Oke, kita tutup aja ya, boleh ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, ketua kelas silakan tutup. Coba dicap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri terima kasih kepada Pak Guru. Terima kasih Pak Guru.
belum pulang, hanya untuk menyelesaikan skripsi yang terlupakan. Gunakan wifi gratis, walau sinyal tipis-tipis, namun ku tetap optimis, walau badan bau amis. Bertahun telah berlalu, orang tua pun menunggu, menantikan wisudaku dan juga calon menantu. Di kampus ini bertahan, mengenai masa depan, panjatkan doa Tuhan supaya cepat terselesaikan.